Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan atas setiap kami, sehingga pada saat hari ini kami masih dapat berkumpul bersama dalam ibadah kami. Sebentar kami Tuhan mau berdoa untuk bangsa negara kami di mana kami tinggal, yaitu bangsa negara Indonesia. Biar terus Indonesia Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke. Biar terus penyertaan-Mu sempurna atas bangsa negara kami. Kami juga berdoa dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan biar Engkau lawat bangsa negara kami, sehingga bangsa negara kami ini boleh keluar dari masa pandemi yang ada, dan kami akan melihat bangsa kami bebas dari pandemi, dan bangsa kami bebas dari resesi ekonomi yang ada. Terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap pemimpin bangsa kami, yaitu presiden, wakil presiden, para menteri, dan kepala daerah, dari mulai pusat sampai daerah sekalipun, biar Engkau pimpin setiap mereka dalam masa-masa jabatan yang dipercayakan kepada setiap mereka. Pakai setiap mereka Tuhan, supaya melalui setiap kehidupan mereka, mereka boleh membawa bangsa negara kami ini untuk boleh terus mengalami kemajuan yang dahsyat. Dan pada saat hari ini juga kami berdoa untuk Pentakosta ketiga, biar melalui Pentakosta ketiga terjadi pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran, dan kami akan melihat sebanyak orang berbondong-bondong datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya lewat setiap Pentakosta ketiga, penuaian jiwa terjadi atas bangsa kami, atas negara kami, dan bahkan atas gereja-gereja kami, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa mengenal Engkau. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat yang ada, ketika mereka dalam berbeban berat, biar Tuhan Engkau berikan kepada setiap mereka kelegaan atas setiap masalah-masalah yang mereka hadapi. Biar Tuhan berikan mereka kekuatan untuk keluar menang dari setiap permasalahan yang ada. Kami percaya setiap jemaat maupun pengerja yang ada, Tuhan Engkau jagai perlindungan-Mu sempurna atas setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat setiap generasi Yeremia yang ada atas bangsa negara kami ini. Biar Tuhan Engkau pakai setiap generasi yang ada. Melalui generasi yang ada, kami akan melihat
pergerakan terjadi atas gereja kami, sehingga banyak lebih lagi jiwa-jiwa datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, yaitu Gembala Sidang dan keempat wakil. Biar Engkau pakai setiap para pemimpin rohani kami dalam setiap masa kepemimpinan yang dikepercayakan kepada setiap kehidupan mereka. Pakai mereka, apa yang menjadi visi misi-Mu, biar terus Engkau nyatakan atas setiap kehidupan mereka, melalui setiap kehidupan mereka. Setiap jiwa-jiwa boleh lebih lagi datang kepadamu. Terima kasih. Kami juga berdoa buat karayon kami Bapak Pendeta Dr. Antus Yohanes Raja Guguk dan wakilnya Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo. Engkau pakai setiap mereka Tuhan dalam masa-masa yang Tuhan percayakan untuk memimpin rayon 1G. Tuhan berikan kepada setiap mereka hikmat pengurapan yang baru, sehingga mereka boleh melakukan setiap apapun tanggung jawab yang dikepercayakan kepada setiap mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat seluruh gembala cabang ranting yang ada di rayon 1G. Kau pakai setiap gembala-gembala yang ada dalam setiap masa-masa pengembalaan yang Engkau percayakan kepada setiap mereka. Biar terus Tuhan tuntun setiap para gembala yang ada, supaya melalui setiap pengembalaan yang mereka lakukan, melalui setiap kebenaran firman yang mereka sampaikan kepada setiap jiwa-jiwa, itu boleh menguatkan setiap jemaat-jemaat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat setiap gembala-gembalaku yang ada di bawah naungan GBI Gatot Subroto. Engkau pakai setiap gembalaku yang ada, Engkau pimpin setiap mereka. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh gembala-gembalaku itu boleh berdampak, berkuasa dalam setiap jiwa-jiwa yang sedang gembalaku lakukan. Kau pimpin setiap mereka, kesehatan, kekuatan, pengurapan yang baru terus Engkau nyatakan atas setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat jemaat rayon 1G, biar terus Tuhan seluruh jemaat rayon 1G bangkit dari hal-hal yang tidak berkenan daripada Tuhan. Biar terus melalui setiap kehidupan jemaat-jemaat yang ada, kami boleh melihat terobosan terjadi atas setiap jemaat yang ada di rayon 1G. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan setiap jemaat yang ada ke dalam tangan Tuhan. Biar terus berikan kepada setiap mereka kesetiaan untuk terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa buat ibadah online yang berlangsung, biar Engkau pakai Bapak melalui setiap ibadah-ibadah online yang ada. Kami akan melihat setiap mereka yang mengikuti ibadah online, mereka akan terus mengalami hadirat Tuhan. Kami percaya hadirat yang sama terus Engkau nyatakan atas setiap mereka yang mengikuti ibadah online maupun ibadah onsite. Terima kasih, lawatan terjadi atas setiap jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online. Mujizat, kesembuhan, keselamatan terjadi atas setiap jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, setiap jemaat yang mengikuti ibadah online dan belum mengalami lawatan-Mu pada sampai hari ini, biar Engkau pimpin setiap mereka Tuhan, untuk mereka terus menikmati dan mengalami hadirat Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkaulah Bapa yang menjadi Bapa tempat sumber daripada segala jawaban-jawaban kami. Engkaulah Bapa yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami terus berserah hanya kepada kuasa-Mu yang menjadi pusat perhatian setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Namanya Tuhan ku
bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, 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 oh. Katakan lagi, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng pelindunganku, Allah yang perkasa, ada Bapa yang kekal, gunung batu kekuatanku, Engkau yang sempurna di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segalanya. Engkau yang sempurna di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami sembah Haleluya, puji nama Tuhan. Sorakan Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bila Engkau disenangkan atas pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Oh.
biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan-Mu Tuhan, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku,
Sebab itu kami memuji-Mu Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagi. Sebab itu Tuhan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu. Sorak-sorai bagi Tuhan. Orang balas sikira lala mara lama lama mara lama 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 lama, ira balas sikira lala lama, ira bakara lama, ira balas ira balas sikira lama 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 lama. Oh Yesus, bahwa kami selalu ada dalam lindungan-Mu Tuhan, tinggal diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena itu kekuatan kami Yesus. Orang malah sikira lama 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 lama. Oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom semua saudara yang ada di rumah-rumah maupun ada dimanapun yang hari ini kita beribadah. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan terima kasih hari ini kami boleh berkumpul walaupun secara online, tetapi biarlah perkataan-Mu, firman-Mu yang sampai kepada kami di rumah-rumah itu akan membangkitkan iman kami semua yang mendengar. Dan urapi kami karena kami tahu pengurapan-Mu yang membuat kami mampu mendengar dan kami mampu mengerti terhadap apa yang kami dengar. Tapi lebih daripada itu, semua yang kami dengar dan kami mengerti, semuanya tertabur di tanah yang baik, yaitu hati kami, hidup kami, dan akan berbuah dalam kehidupan kami menjadi sebuah perbuatan yang akan mampu memberkati orang lain dan menyatakan kemuliaan Tuhan itu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami yang mendengar di rumah-rumah maupun dimanapun berada.
juga hamba-Mu yang Kau pakai menjadi saluran berkat, supaya kami semua baik yang mendengar maupun kami yang menyampaikan, semuanya diberkati dengan perkataan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Maka hari ini kita sedang mengingat tentang kenaikan Tuhan ke surga. Nah, Tuhan, seperti kita mengerti bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit dari kubur untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Keluar sebagai pemenang mengalahkan maut itu. Lalu setelah itu dia tidak segera naik ke surga, tetapi 40 hari dia melawat para murid yang sedang ketakutan, yang sedang kebingungan, yang sedang kehilangan pengharapan. Maka dia mengingatkan terhadap semua firman-Nya bahwa semua janjinya, semua perkataannya digenapi. Maka melawat setiap para murid untuk menyatakan bahwa dia bangkit, dia hidup. Dia secara jasmani dan secara rohani dia nyata hidup bersama-sama dengan para murid yang hari itu menjadi saksi tentang kebangkitannya, tentang kehidupan Tuhan Yesus. Dan saudara, bukan hanya sampai di situ kasih Tuhan itu, maka dia juga setelah para murid dilawat, maka dia juga naik ke surga. Nah saudara, hari ini kita ingat, kita peringati kenaikan Tuhan di surga. Saudara menjadi anak-anak Tuhan harus berbahagia, harus bersuka cita hidup di Indonesia ini, karena penghormatan negara kita terhadap anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, adalah dengan memberikan hari libur secara khusus. Artinya apa? Artinya ada pengakuan dari negara kita yang berdasar Pancasila ini. Artinya ada penghormatan, bahwa ada pengakuan bahwa apa yang kita percaya itu adalah ya dan amin. Apa yang kita percaya itu layak dihormati, layak diakui. Maka hari libur ini kita semua yang ada di rumah-rumah, mari kita mensyukuri bahwa Yesus yang saudara dan saya percayai, yang naik ke surga, itu adalah Tuhan yang bukan hanya kita percayai tapi juga dihormati di negeri kita ini, dengan memberikan penghormatan hari libur kepada saudara dan saya. Nah saudara, mari kita akan melihat ya, apa yang perlu kita mengerti tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, Yesus itu bukan dari dunia ini. Ya, Yohanes 8 ayat 23 dikatakan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, kepada para murid. Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Saudara, Yesus sudah memperkatakan kepada para murid bahwa dia berasal bukan dari dunia, tetapi dia berasal dari surga, dari atas, bukan dari dunia ini. Maka kenaikan dia ke surga itu hal yang wajar, hal yang jelas sudah diperkatakan oleh Tuhan, bahwa dia bukan bagian dari dunia ini, dia bukan berasal dari dunia ini, tetapi dia sesungguhnya dari surga. Tetapi oleh karena kasihnya kepada umat manusia, begitu besarnya kasihnya akan dunia ini, akan seisi dunia ini, termasuk saudara dan saya, maka yang dari surga itu datang ke dunia menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya dari penghukuman maut, yaitu neraka itu, supaya kita bisa punya tempat pulang kembali, yaitu yang namanya surga. Di mana Yesus berada, kita pun juga akan berada. Nah saudara, mari, apa arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Kisah 1 ayat 11 itu dikatakan bahwa ketika Yesus naik ke surga, para murid itu menjadi saksi, dicatat dalam Kisah Para Rasul. Mereka sampai terheran-heran, mereka terbengong-bengong, mereka terkagum-kagum melihat fenomena yang luar biasa. Manusia Yesus yang biasanya bersama-sama dengan mereka, yang pernah melakukan mukjizat yang luar biasa, bukan hanya mengalahkan badai, bukan hanya menyembuhkan yang sakit, bukan hanya yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tetapi dia juga mengusir setan. Kuasanya itu bukan hanya
atas sakit penyakit, tetapi kuasanya juga atas segala kehidupan manusia di dunia ini, termasuk juga yang ada di dunia ini. Iblis pun dibuat gemetar oleh dia. Nah, dia yang datang ke dunia seperti ini, kisah para rasul. Maka dia juga naik ke surga, dan para murid itu yang menjadi saksi. Ketika mereka berkumpul, lalu Tuhan Yesus naik pelan-pelan naik, lalu sampai ditutupi awan. Tetapi mata para murid tidak pernah lepas dari apa yang dipandang itu semua. Sehingga ayat ini berkata, "Hai orang-orang Galilea," kisah 1 ayat 11, "mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Artinya satu hal, bahwa ketika para murid terheran hanya fokus kepada Yesus yang tertutup oleh awan naik di tempat yang tinggi, maka malaikat itu mengingatkan kepada mereka, malaikat yang mengerti sebagai messenger, mengerti rancangan Tuhan. Maka dia berkata, "Hai orang Galilea, mengapa kamu hanya berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang sama, yang kita percayai, yang para murid percayai, terangkat ke surga, meninggalkan kamu." Jadi dengan jelas, dia terangkat bukan kemana-mana, tapi dia pulang ke rumahnya, dia pergi ke tempatnya, dia sedang ada di lokasi, di wilayahnya dia, yang sebetulnya itulah tempat Allah yang tidak terbatas itu. Ya, Yesus ini terangkat ke surga dikatakan, dan meninggalkan para murid di dunia. Tetapi pengharapannya adalah dia akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, kita yakin, semua orang percaya yakin, Yesus adalah Tuhan yang sekarang ada di surga. Suatu hari dia akan datang kembali dengan cara yang sama untuk datang ke dunia ini. Sama caranya. Siapa yang melihat? Para murid Tuhan, yaitu saudara dan saya. Nah saudara, para murid Tuhan. Nah saudara, mari kita lihat sekarang apa yang mesti harus kita mengerti tentang kenaikan Tuhan. Yang pertama tadi sudah katakan, ia berasal dari surga. Saudara, lebih jelas lagi kita akan baca dari Yohanes 6. Yohanes 6 ayat yang ke-38 sampai yang ke-40. Yohanes 6 ayat yang ke-38 sampai ke-40 dikatakan begini, "Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Kehendak Bapa yang mengutus Dia. "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu apa? Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang," mari saya ulangi, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya, yang melihat Anak dan yang percaya, yang melihat Yesus banyak, yang melihat keajaiban Yesus banyak, yang menjadi saksi kehadiran Yesus pada zaman itu banyak. Tetapi tidak semua adalah percaya. Tapi saudara dan saya adalah orang yang melihat dan percaya. Melihat dari firman Tuhan dan percaya. Melihat dari cerita-cerita orang tua kita dan percaya. Melihat dari teman-teman kita tentang Tuhan Yesus lalu percaya. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Kepadanya, yang melihat Yesus dan percaya ini, kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya terangkat ke surga untuk menyatakan dia berasal dari surga seperti firman Tuhan yang kita dengar, tetapi dia juga memberi pengharapan bahwa dia punya tempat untuk pergi, dia juga punya tempat untuk pulang. Dia pergi ke dunia bukan berasal dari dunia, dia berasal dari surga. Dia punya tiket PP
Dia pergi ke dunia, lalu dia akan ke surga. Untuk apa? Untuk supaya saudara dan saya yang percaya kepada dia, Alkitab katakan diselamatkan. Artinya supaya menjadi sama seperti Kristus. Yang di dunia ini bukan tempat kita. Yang di dunia ini kita hanya sementara. Tuhan Yesus hanya 3,5 tahun kira-kira. Berapa tahun saudara ada di dunia ini? Dan setelah itu akan selesai. Dan ketika selesai, tahukah kita tempat pulang kita? Tempat di mana kita harus pulang? Yesus menyatakan itu kepada kita. Firman Tuhan yang barusan kita baca menyatakan itu. Firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu menyatakan itu, bahwa dia kembali ke surga. Di sanalah tempat yang tidak terbatas. Di sanalah tempat yang kemuliaannya tidak terbatas. Di sanalah tempat keheranan yang tidak terbatas. Maka saudara dan saya, ketika dijanjikan ada keselamatan, dibebaskan dari penghukuman neraka, tapi kita akan kembali punya tempat pulang, yaitu surga. Di mana Yesus berada, kita juga berada. Haleluya, luar biasa. Saudara, apalagi yang harus kita pertanyakan? Saudara cari dimanapun di dunia ini, agama apapun yang mengajarkan, tidak ada yang sepasti Tuhan yang ajarkan bahwa dia datang ke dunia untuk membawa kita yang percaya Yesus adalah Tuhan punya tempat pulang ke surga. Saudara, betapa susahnya saudara dan saya kalau tidak punya tempat pulang. Kita bisa dari rumah kita pergi ke suatu tempat wisata yang indah sekalipun, tetapi kalau kita tidak bisa punya tempat pulang kembali, betapa merananya kita. Mungkin kita bisa tinggal di hotel seminggu, 2 minggu, 3 bulan, tapi kalau kita tidak punya tempat pulang di mana ada orang yang menanti, anak-anak kita yang mengasihi kita, pasangan kita yang mengasihi kita, mungkin kita akan menjadi orang yang sangat gelisah. Di hotel kita gelisah, di perjalanan kita gelisah. Tetapi kalau kita punya kepastian tempat untuk pulang, saya pergi untuk berwisata, untuk bekerja, untuk menjalankan tugas di suatu tempat, sekalipun di sana kelihatannya indah, kita difasilitasi, kita disambut orang-orang dengan baik, kita diberikan makan yang baik, tapi saudara, kita juga pasti tahu kita berbahagia dan bisa menikmati tempat itu, bisa mengerjakan tugas dengan leluasa, dengan nyaman, karena kita tahu setelah selesai ini semua kita akan pulang. Ya. Kemana? Ke rumah kita. Ada yang mengasihi kita, yang sedang menanti kita. Saudara bayangkan kalau kita tidak punya pengharapan, setelah kita pergi ke suatu tempat menjalankan tugas, lalu ketika ditanya, Pak pulang kemana? Kita gak bisa jawab. Mudah-mudahan bisa pulang ke rumah. Betapa sedihnya orang seperti ini. Atau ketika ditanya, Pak nanti pulang kemana? Aduh, saya juga gak tahu. Kalau ngelihat apa yang saya lakukan di sini, rasanya saya mesti pulang kemana ya? Gak jelas. Tapi saudara dan saya punya keyakinan yang sangat jelas. Saya di dunia ini hanya sementara. Tapi seperti Tuhan Yesus, suatu hari saya akan dibangkitkan dari kematian di dunia ini untuk kembali ke surga. Lalu yang kedua, kenaikan Tuhan itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Saudara, untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Ini yang kedua. Apa artinya Tuhan yang hidup? Dia bukan hanya rohnya yang kembali ke surga, tapi Dia yang mati
menjalankan tugas di atas kayu salib seperti kehendak Bapa untuk menyelamatkan kita semua, mengampuni dosa kita semua, untuk kita punya tempat pengampunan dosa. Lalu dia bangkit untuk mengalahkan maut, menyatakan bahwa maut itu tidak berkuasa atas kehidupannya, karena dia adalah Tuhan. Lalu yang berikutnya, setelah itu dia naik ke surga untuk menyatakan bahwa dialah kembali kepada kodrat ilahinya. Dia kembali kembali kepada ketidakterbatasannya, kuasanya, kasihnya, kemampuannya, wilayahnya tidak terbatas. Dia tinggalkan dunia ini yang serba terbatas. Saudara, Tuhan Yesus naik bukan hanya wujud roh saja, tapi dia juga dengan tubuh fisiknya yang penuh dengan kemuliaan. Dia naik disaksikan para murid. Artinya bahwa para murid mengerti, dia bukan hanya mati di atas kayu salib dengan sengsara yang luar biasa, tapi dia juga bangkit. Lalu dia naik dengan tubuh roh yang sempurna sebagai yang ilahi, yaitu Tuhan Yesus yang kita percayai. Saudara, nanti dia akan melanjutkan di surga pemerintahannya. Di surga dia akan sampai akhir zaman di dunia ini. Dia akan memerintah di surga. Hal yang sama, dia juga nanti akan menjemput kita semua kembali pada akhir zaman untuk membawa semua orang percaya kembali ke rumahnya, yaitu surga yang mulia. Karena dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Firman Tuhan katakan, di rumah Bapakku di surga banyak tempat. Maka kenapa saudara dan saya yang sudah diselamatkan ini di dunia yang sementara ini, kerinduan kita bukan untuk membesarkan gereja, bukan untuk membesarkan kekristenan, bukan untuk memperbanyak pengikutnya, tetapi tujuan kita karena Tuhan datang dengan penuh kasih, kita juga penuh dengan kasih kepada semua orang di dunia ini untuk punya tempat pulang ke surga. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu tetangga kita, mungkin itu teman kerja kita, mungkin itu orang-orang yang kita kasih. Betapa kita ingin mereka semua juga mengalami yang sama seperti kita, punya tempat kembali ke surga. Yang ketiga, arti kenaikan Tuhan yaitu dia menyediakan penolong bagi gereja Tuhan. Dia berkata sebelum dia naik ke surga, tetapi kamu nanti suatu hari akan menerima kuasa, karena kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan Tuhan juga katakan, kalau dia tidak naik ke surga, maka dia tidak akan memberikan roh penolong bagi kita semua. Jadi kita baca Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai 11. 7. Ya. Begini firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 7 sampai ke 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku,
akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena menguasa dunia ini telah dihukum, kata Tuhan. Saudara, saya lebih konsentrasi kepada ini, ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu yang menjadi penolong bagi saudara dan saya, yang menyadarkan, menginsafkan, yang menyatakan dosa, lalu yang memberikan tentang arti kebenaran, yang dia akan lakukan. Roh Kudus yang akan menjadi tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya di dunia ini. Nah, ini arti daripada kenapa Yesus naik ke surga. Karena lebih berguna. Karena dia bukan berasal dari dunia ini, dia kembali ke surga, dan dia tetapi tidak akan meninggalkan saudara yatim piatu, tapi dia tetap memberikan roh yang menjadi penolong, yang akan ketika kita berdosa dia akan menginsafkan, yang kita tidak tahu bahwa nanti hari akhir ada penghakiman, yang kita membelanjakan hidup kita seenaknya, kita menikmati dunia, menguasai dunia, bahkan ingin mengatur dunia selama-lamanya. Saudara, maka Roh Kudus itu bagi orang percaya yang senantiasa akan menginsafkan, mengingatkan tentang penghakiman, hari penghakiman suatu hari. Nah saudara, ketika kita tidak tahu kebenaran, mana ini yang benar, Roh Kudus yang bersama dengan nuranimu yang akan memberikan arti kebenaran itu di dalam hidup saudara dan saya. Karena orang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak ada Roh Kudus dalam kehidupannya, tidak akan bisa membedakan tangan kiri dan kanan, mana yang benar, mana yang salah. Tetapi saudara yang ada di rumah-rumah dengan saya saat ini adalah orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, oleh kematian Yesus di atas kayu salib, akan bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri, akan bisa membedakan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, itulah saudara dan saya. Hari ini kita mengingat itu semua. Kita mengerti bahwa iya, Tuhan yang kita percaya berasal dari surga, dan dia yang punya kerajaan surga. Untuk menyatakan yang kedua bahwa dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang mampu mau mengerjakan bagi hidup saudara dan saya. Allah yang tidak terbatas kuasanya. Yang ketiga, dia pergi untuk supaya saudara dan saya mempunyai penolong selama ada di dunia ini, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan, diberikan kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi setiap kami yang ada di rumah-rumah, biarlah kami mengerti tentang arti kenaikan Tuhan ke surga. Terima kasih kami menjadi bagian orang-orang yang tahu Yesus berasal dari surga, Yesus yang punya kerajaan surga, Yesus yang sekarang sedang ada di dalam surga, yang menjadi pengantara bagi kami semua. Terima kasih kami mengerti ini. Terima kasih kami juga mengerti bahwa Tuhan Yesus kembali ke surga untuk menyatakan bahwa dia hidup. Dia bukan hanya kembali secara roh, tapi dia kembali dengan roh dan tubuh yang penuh kemuliaan. Karena hanya tubuh yang penuh dengan kemuliaan ini yang layak masuk di dalam kerajaan surga. Maka biarlah kami senantiasa menyadari bahwa tubuh ini tempat berdiam roh Tuhan, Roh Kudus yang sudah menjadi penolong bagi kami untuk kami jaga di dalam kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Penuhi kami semua dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi supaya kami tetap, sekalipun kami ada di dunia sekarang, tapi kami punya pengharapan. Tempat kami yang kekal
adalah di surga. Kami di sini mungkin menderita, mungkin kekurangan, mungkin mengalami sakit penyakit. Tapi kami punya pengharapan. Setelah ini semua, segala sesuatu kesulitan, kesengsaraan, tantangan hidup di dunia ini, kami punya tempat yang penuh dengan kemuliaan, yang tidak ada gertak gigi. Bukan tempat penghukuman, tapi tempat kami hanya memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bertemu muka dengan Tuhan yang kami percayai, Yesus Kristus namanya. Di dalam nama Yesus mari kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati kita semua, dan jangan pernah lepaskan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G, dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di setup atau di schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.